tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul bait, keluarga besar Majelis Mahabbah Rasulullah, juga yang kami hormati guru kita semuanya yang sudah hadir, yang sudah melanturkan dengan suara yang begitu luar biasanya sampai semuanya terdiam semuanya tadi. Itu ngantuk gue saking enaknya ini. Insya Allah ini adalah majelis yang dirintis, dan semoga ini adalah majelis yang membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang membawa kita semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya yang hadir di sini adalah umat-umat yang kelak nanti akan diperjuangkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan sedikit karena mendadak Bu, jadi hafalannya belum banyak tadi. Biasanya kalau dikasih tahu saya hafalan dulu, jadi karena mendadak jadi belum hafalan. Alhamdulillah yang hadir di sini kami yakin semuanya punya keyakinan semuanya. Ada yang datang ke sini punya keyakinan bahwasanya majelis itu adalah membawa keberkahan. Ada yang datang ke sini punya keyakinan bahwasanya majelis itu adalah membawa rizki. Ada orang yang datang ke sini punya keyakinan bahwasanya majelis itu adalah memanjangkan umur. Ada orang yang punya keyakinan bahwasanya majelis ini adalah penyelamat nanti di dunia dan di akhirat. Insya Allah semuanya yang hadir ke sini punya keyakinan semuanya. Karena punya keyakinan, makanya pulang akan membawa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang yakin dengan akan adanya rizki, maka pulang akan membawa rizki. Yang yakin bahwasanya ini tempat adalah turunnya rahmat, akan dirahmati oleh Allah. Yang yakin bahwasanya di dalam majlis itu adalah ada tambahan umur, keberkahan umur, akan diberkahi umurnya oleh Allah. Dan semoga kita semuanya yang kesini, yang hadir di sini semuanya punya keyakinan baik semuanya. Keyakinan tentang kebaikan sebuah majlis yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah majlis-majlis yang pernah disebutkan oleh Kanjeng Nabi, ini adalah taman-taman surga. Kalau sudah taman surga itu isinya semuanya rahmat. Jadi kami yakin semuanya yang hadir itu akan membawa keberkahan semuanya. Dirasa atau tidak dirasa? Kalau dirasa itu mungkin mudah di saat Allah tampakkan sesuatu yang kelihatan mata. Tapi permasalahannya ini Allah kasih sesuatu yang tidak kelihatan mata. Contoh, Allah ngasih umur panjang. Allah ngasih ketenangan di dalam hati. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kita membaca zikir. Hari ini kita malam ini kita berselawat kepada Kanjeng Nabi. Itu adalah sesuatu yang menenangkan hati. Tidak kelihatan mata. Akan tapi Allah ngasih ketenangan, Allah ngasih keberkahan, Allah ngasih rahmat, Allah ngasih ampunan dan sebagainya. Dan semoga itu adalah Allah berikan kepada kita semuanya, dan kita pulang dari sini semuanya dengan hati yang tenang semuanya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an dan diturunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadruhu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadruhu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Pernah suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima sebuah ayat. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang tanda-tanda orang yang dikasih hidayah oleh Allah. Apa tanda-tanda orang yang dikasih oleh hidayah oleh Allah? Wa man yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadruhu lil Islam. Maka Allah gampangkan, Allah lapangkan, Allah luaskan hatinya untuk menerima apa yang datang di dalam Islam. Apa yang datang di dalam Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi? Apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi? Ajarannya Kanjeng Nabi. Termasuk apa? Salawatan kepada Kanjeng Nabi. Kumpul di sini majlis-majlisnya Kanjeng Nabi. Kita berzikir memuja-muja Kanjeng Nabi. Itu adalah semuanya adalah apa? Tanda-tanda yang dikasih oleh Allah kepada hamba tersebut. Faman yurid an yudillahu yaj'al sadruhu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama.
Dan tanda-tanda orang yang dijauhi oleh Allah, disesatkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah, yaj'al sadruhu dayyiqan, jadi hatinya dikasih oleh Allah sempit, galau, gundah, sedih, susah terus setiap hari. Itu adalah tanda-tandanya orang yang dijauhi oleh Allah. Makanya orang kalau galau coba nanya, kenapa saya kok galau? Kenapa kok saya sedih? Kenapa kok saya susah terus? Kenapa kok saya tidak bisa lupakan ini semuanya? Itu adalah tanda-tanda orang yang dijauhi oleh Allah. Makanya ayo semuanya kita harus introspeksi. Apakah kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah sehingga mudah menerima semuanya? Apakah kita kategori orang yang kedua yang dihinakan oleh Allah sehingga hatinya disempitkan oleh Allah? Ka'annama yas'adu fis sama'. Digambarkan oleh Kanjeng Nabi, orang yang sempit hatinya digambarkan seperti orang yang naik ke dalam ke atas langit. Pada zaman waktu itu belum ada yang pernah merasakan naik ke atas langit, belum ada yang namanya pesawat, belum ada yang namanya ini semuanya. Tapi Kanjeng Nabi sudah dikasih oleh Allah bahwasanya orang yang naik ke atas itu sempit hati, sempit hatinya, sempit dadanya, sehingga butuh yang namanya oksigen dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ayo semuanya di malam hari ini dan di malam-malam yang seterusnya, ayo kita cas hati kita dengan iman kepada Allah, dengan bersalawat kepada Kanjeng Nabi. Apalagi kita di zaman-zaman yang banyak ujian, zaman-zaman yang banyak musibah, zaman-zaman yang banyak fitnah, zaman yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ati kathratul haraj, wa mal haraj ya Rasulullah an yastahirral qatl. Pernah suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda akhir zaman itu adalah kathratul haraj. Wa mal haraj ya Rasulullah? Ya Rasulullah, haraj itu apa ya Rasulullah? An yastahirral qatl, banyaknya pertumpahan darah yang ada di zaman ini. Itu adalah tanda-tanda hari akhir. Kalau sudah tahu bahwasanya 1400 tahun yang lalu Nabi ngasih warning tentang tanda-tanda akhir zaman, dan ini adalah kita berada di dalamnya, yaitu zaman-zaman yang banyak fitnah. Maka oleh sebab itu ayo kita selamatkan semuanya. Kita selamatkan keluarga, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ayo kita selamatkan diri kita dan keluarga semuanya dari yang namanya fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman ini. Dengan apa? Dengan majlis. Jangan dikira majlis itu enggak ada manfaatnya. Bukan, majlis itu ada manfaatnya, dan Allah kasih kepada orang tersebut secara langsung dan tidak langsung. Ada manfaatnya. Entah itu mungkin menambah rizkinya, entah itu menambah keharmonisan di dalam keluarganya, entah mungkin menambah ketenangan di dalam hatinya, mungkin menambah keberkahan di dalam usahanya. Semua ada berkahnya. Hanya saja Hanya saja Allah tidak tampakkan. Kenapa? Supaya Allah pengen tahu mana yang punya iman di dalam hati, mana yang tidak. Kalau yang hadir di sini mungkin dikasih hadiah yang kontan, orang akan penuh majelis MMR dalam sesaat. Contoh, yang punya MMR ngasih hadiah, yang datang majelis dikasih boleh milih mobil di bawah, penuh semuanya. Tapi ternyata itu semuanya disembunyikan oleh Allah, dikasih oleh Allah hanya iman di dalam hati. Sehingga yang datang hanya dipilih oleh Allah yang punya keyakinan saja, keyakinan tentang kebaikan, keyakinan yang tadi disebutkan. Sehingga yang datang hanya orang yang punya iman. Iman bahwasanya di sini turunnya rahmat, iman karena di sini ada kebaikan. Oleh sebab itu ayo semuanya kita minta kepada Allah supaya kita dijadikan sebagai orang-orang yang imannya adalah iman yang kuat, imannya adalah iman yang kokoh, mudah menerima kebaikan semuanya, mudah menerima nasihat-nasihat. Dan semoga majlis malam hari ini dan majlis-majlis seterusnya kita jadikan sebagai hamba-hamba yang istiqomah. Dan doakan Ustadz Salah semoga menjadi ulama-ulama yang bermanfaat buat umat semuanya, yang terus membimbing kita semuanya menjadi lebih baik, menjadi semakin dekat kepada Allah, semakin dekat dengan Rasulullah, bermanfaat untuk kita semuanya, untuk keturunan semuanya, panjang umur semuanya, dan diberkahi semuanya di dunia dan di akhirat. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya insyaallah akan disambung oleh guru kita semuanya, Ustaz Solah. Dan waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, terima kasih kepada guru kita semua.
bisa menjadikan kita semua hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya salah satu tanda bahwasanya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua akan selalu dikumpulkan oleh Allah di tempat-tempat yang mulia. Maka berbangga dan bergembiralah malam hari ini kita semua, karena kita telah dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini. Insya Allah ini tanda bahwasanya Allah cinta kepada kita semua. Dan juga banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini kita semua termasuk daripada golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada malam hari ini orang-orang yang Allah langkahkan kakinya akan tetapi bukan menuju kepada majlis yang mulia ini. Ada di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kita yang malam hari ini dilangkahkan kakinya akan tetapi bukan menuju kepada majlis ilmu, bukan menuju kepada tempat yang mulia ini, akan tetapi menuju ke tempat yang mana tempat itu adalah tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat itu adalah tempat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi malam hari ini kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini. Ini tanda bahwasanya kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan teman-teman kita, saudara-saudara kita dan tetangga-tetangga kita yang belum mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan hidayah untuk bisa berkumpul bersama kita semua malam hari ini untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bersama-sama bertolabul ilmi agar kita semua menjadi penghuni daripada penghuninya surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu sudah malam ya. Ada yang dari Kuningan yang jauh di sana juga mesti beristirahat kembali ke tempatnya masing-masing. Maka tentunya malam hari ini kita bersama-sama tutup dengan doa. Kita akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa-doa kita malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina wa syafi'ina wa qaribina wa qadina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala wa sallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan dhakirin, hamdan na'imin, hamdan mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li subhanahu wa ta'ala wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita lillahi wa abada. Allahumma salli bi kitabikal karim wa hadaytana ila siratal mustaqim wa lamma nadma fikru min dalalin wa محمد يتم هدى توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل السمع فيه مشهورا فيه محمودا ويكتب العمل في العمل مقبولا والتوجه في توجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليك نتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحوط رحال فتغشاها منه فيضاد غامرة. نتوجه إليك بصوت الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة وزوجتها أمانتك وفي بسرك وحمل قد أعطيك شاملا بالأكبر المحبوب لك والمخشى بشرف الوفاء في كل معظمات القلب وقد القاسم ذلك في عبادك وساقي قروش شادك الأهل بلاد سيد القولين وأسرتك طريق رب المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ولحضرة الكرام من أحبابك. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام عظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلبتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا فيه بنيتنا وعملنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المعدين ولعهدك من الحافلين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تهلمنا وذنوبنا جميلة هي وصلة إليك فلا تقيمنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مشتفعين أن تقابلنا بما منا بالغفران والوصية باللسان والسائل بما سأل والمعامل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزره ووله وظهره وهم ببركاته وشريك بجهاده.
وأولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ودمرة الدين قوي جميع المنصورة ومعالم الإسلام والإيمان به مأمورا مهلا وشورا واكشف اللهم قربة المطلوبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العبد بلاد الحق من جميع النواهي والأقدار وإنهم يسارعون على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في سلاسل من جميع البلايا وفي الحز المكين من الذنوب والخطايا وجلنا في العمل بالطائف وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا بك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب محمود يجزاك الله والقلوب على الوصل ومنصوب ويقول بعد الحمد لله العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فلنسبح بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أرسل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.